Nggak, kalau depan sih kayaknya ganjel ring aja lah ya. Iya, kita baut 14 atau berapa gitu. Nah ini sekarang kita mau ngapain nih? Ini ada jok, ada velg. Tukeran harta gono gini jatuhnya. Ini nih kita obrolan pas mobil ini mogok ya bahkan ya. Betul. Jadi lagi nungguin towing. Lo mau jual jok Recaro. Nah sedangkan kebetulan banget gue punya velg ring 15 lagi nggak gue pakai nih. Itu ada Aton RG. Nah setelah ngobrol kita deal ya untuk barter ya. Kita barter di saat mobil ini mogok bahkan. Di saat mobil ini mogok kita barter dan ini barangnya. Sebetulnya gue tuh waktu mau tukeran, gue nggak terlalu kepikiran RG. Tau nggak kenapa? Kenapa? Banyak banget TW-nya. Iya sih. Tapi akhirnya kenapa gue mau tukeran? Karena ini lebarnya belang. Iya, lebar belang. Nah ini jadi velg ini tuh 6,5 sama 7. Nah ini kelihatan gak ya? Ini 6,5 ya. Oh iya 6,5 salah ya. Kalau kita sampingin nih, kita sampingin aja nih. Boleh. 7. Nah, Oh Nah. iya. bedanya agak lumayan jauh memang. Nah ini 6,5 sama 7 nih. ETW tapi juga beda ya. ET-nya juga beda. Terus di lain sisi lo kepikiran itu, gue lagi kepikiran jok ini karena mau iseng nempel di sini. Malah. Gak sekalian itu expander. Wah, aduh. Gue lebih kepikiran nempelin di sini sih. Tapi ini kan interiornya abu-abu. Maksudnya nyambung apa? Nah, kalau ngomongin nyambung atau enggaknya, Kayak kita aja pakai merah sih si iya, nyambung ya. kan kebetulan, tuh kalau kelihatan merah ketemu hitam, Merah ketemu hitam. merah ketemu hitam ya kan. Cuman gue iseng aja, kayaknya bagus aja di sini. Tapi sebetulnya hitam tuh netral sih. Hitam netral. Kecuali ini abu-abu, lo pasangin yang merah rada wow. Ya agak wow. Dan gue mikirnya hitam netral, ya udahlah mobil buat santai-santai kayaknya ya, dengan setelan kayak gini ditempelin jok ini oke juga sih, walaupun tetap gearboxnya matic. Ya gue juga matic. Iya sih, matic juga sih. Ya udah, kita OTW ke tukang ban. Nah ini dia akhirnya ya, setelah 4 tahun gue pakai mobil ini. Iya, setelah 4 tahun mobil ini gak pernah ganti velg, dan hari ini ganti velg nih Ganti akhirnya. velg akhirnya. Velg Nggak kayak ini nih. Ini tiap bulan nih ganti velg nih. Lebih ke kalau ini kan ada yang cocok copot. Gitu. Nah sekarang ganti velg. Nah ini velgnya Speknya nih. lebar belang. Sebetulnya kelihatan nggak ya di video kalau ban yang depan itu Agak ngebetot ya, Dit. jadi agak sedikit ngebetot, soalnya yang depan tuh lebarnya 7, sedangkan yang belakang lebarnya 6,5 dan ET-nya beda ya. Yang depan 39, yang ini 42. Mungkin kalau dari video kelihatan harusnya. Di mana ini bautnya nih? Oh iya betul. Segini nih. Bautnya yang ini Keluarnya nonjol parah keluar, sementara Dan yang depan yang itu juga nonjol sih. nonjol, cuman nggak segitu parahnya nih. Iya betul. Di ya harusnya kelihatan ya. Nah, mungkin banyak yang nanya, Hmm. kenapa yang lebar taruh depan? Nah itu dia tuh. Kenapa yang lebar taruh depan? Kenapa yang lebar taruh depan? Karena pasti orang-orang itu taunya ya lebar di mana-mana taruh belakang. Taruh belakang. Taruh belakang. Ya karena ini mobil front wheel drive. Iya, mobil front wheel drive. Front wheel drive tuh emang tabiatnya ya kalau lebar taruh depan selalu. Iya, selalu taruh depan. Nah, karena Traksi dan belok kan ada di depan. ada depan. Kalau sementara lebar itu kan ngejar traksi kan. Iya, ngejar lah. Sementara mobil ini kan traksinya ada di depan. Itu dia. Jadi yang lebar taruh depan. Enggak kayak waktu gua nyeting Cielo awal-awal. Oh, ya, Cielo belak- awal-awal waktu pakai GTP spionnya taruh belakang karena gua mikir gua males lah. Tapi pada akhirnya waktu
sebelum velg itu dijual juga gue switch juga sih. Iya, 9 taruh depan, walaupun overkill ya buat FWD. Iya 9 di sih. depan ya. 9 buat mobil Accord tuh overkill, sedangkan kalau ini pas sih. Iya, emang Posisi pas lebar 7 depan. emang mobil FWD tuh kalau velgnya belang ya pasti yang depan yang lebar. Iya, depan masih lebih lebar. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya kalau misalkan nyeting mobil FWD, ya lumrahnya adalah harusnya seperti ini, velg lebarnya itu di depan. Bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya. Dan kalau dibilang aneh enggak juga ya, dia oke-oke aja. Oke aja kan. Nggak ada masalah. Kalau mau dibilang aneh berarti Spoon aneh dong. Iya, sebenarnya Iya. mereka kan rata-rata gitu. Bahkan kalau kita sering nontonin base motoring atau video lain ya, Iya, video itu ban depan belakang beda loh settingan. beda. Bahkan kadang-kadang yang mobil-mobil Toge itu yang FWD yang kayak Integra gitu malah depannya 16, ring 16, belakangnya ring 15. Iya, belakangnya 15. Emang sengaja dia mau ngejar traksi di depannya. Traksi depannya dan settingan bannya tuh bener-bener iya beda lah pokoknya. Kadang tuh yang depan itu kalau misalkan settingan 15, depan 20550, belakang 195 55. 55 betul. Nah, dia nyetingnya kayak gitu. Dan untuk pelibatan lainnya lah banyak. Ya kalau ini kan kebetulan bannya adanya ini ya udahlah ya. Pakai Masa yang ya gue aja. beli ban Iya. tahun depan aja beli bannya mah. Dan tahun depan katanya lu mau belanja bannya agak nyeting Nggak tahu, lihat. ukuran kali ya kayaknya ya. Ya tahun depan. Ya. Ya ini berapa minggu ya setelah gua pasang velg? 2 minggu kali ya. Jadi 2 minggu. ini 2 minggu kemudian setelah pasang velg kemarin. Nah ini sekarang kita mau pasang Recaro-nya di Cielo. Di Cielon Recaro-nya. Nah sekarang kita mau loading dulu. Tuh. Ini pagi banget loh. Iya. Setengah 7. Setengah 7 soalnya kita masang di sepakat tuh kalau misalkan kita telat dikit antrinya males banget sih. Dan Sebenarnya kita- antrinya nggak banyak mobil sih, cuma 1 mobil, cuman 2 sampai 3 aja kelar ya bisa jeda. Iya dan kita dari sini macet juga. Iya dari sini macet juga makanya nih. Nah ini sekarang gimana nih? Soalnya mobil ini tuh nggak bisa Nggak bisa dilipet jok joknya. belakangnya. Nggak bisa kayak Civic ya. Malah aneh ya. Accord nggak bisa. Accord nggak bisa tapi Civicnya bisa. Apa mungkin Accord didesain bukan buat mobil barang kali ya? Kali. Sedangkan kalau Civic masih bisa dijajal itu sesuatu. Ini bener-bener nggak bisa. Gue udah begini aja pakaiannya. Yuk masukin. deh. Barat lagi mobil gua. Bisa banget masukin ya? Pelan-pelan makanya. Kan gue bilang tidurin dulu, rebahin dulu. Ada cat titik. Ada cat titik. Malah barat lagi. Malah pagi-pagi. Tidurin dulu. Woi, wah. Tidurin Bro. gimana sih? Tidurin di reclining. Oh, pagi. Astagfirullah. Tidurin. Muat. Dah. Masukinnya nyamping. Gini dong. Nah, gitu. Pagi-pagi ada ini. Gua rakal dulu. Emang lu punya totalannya? Ada. Ya, copot. Ya udah ntar Nah, pasangnya ntar aja tuh. Nah, sekarang tuh palanya yang di sana. Ribet juga ya punya mobil nggak bisa dilipat joknya. Bisa kan? nah dan aman dan ini covernya copot. Dan baret. Gampang lah. Itu baretnya sih ntar aja di totalnya kalau pas kita udah ngeluarin. Kan ntar jok standar pasti taruh sini lagi kan? Iya. Baretnya Jok standar tuh ntar berat banget loh ngeluarinnya. iya, ini kan elektrik. Banyak. Udah sekarang jam 6.45. 645. Kita siap-siap dulu terus kita OTW. Ini sekarang joknya udah kecopot ya. Iya, nggak kecopot itu.
Dan Nah. sebelah situ kan Dit, ada elektriknya ya? Aduh gelap lagi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ah. Ada elektriknya ya? Kalau kelihatan tuh di situ ada soketnya tuh. Oh ini Iya. nggak kelihatan sih gelap. Nggak kelihatan. Nah ini dia tuh masangin tali di setir. Nah ini tuh buat ngambil tengahnya nih. Iya. Nanti buat bikin relnya ngambil tengahnya dari setir ini. Jadi nanti posisi joknya pas di tengah. Masih tengah. Nah ini bedain Recaro yang asli sama yang palsu tuh. Iya, dari webbingnya nih. Kalau kita lihat di bagian bawah ya, webbingnya kayak gini. Ada taruh asli. Nah, Bukan yang model pair gitu ya? Iya, bukan model car. Dan satu lagi, sebenarnya bisa kelihatan. Nih, ada stiker. Dan ternyata jokku stikernya masih lengkap ya. Stiker dengan part number Iya, dengan part number. Nah, 234029. Di sana Iya. sama nggak? gua nggak beda. 27049. Mungkin nomor Oh. serinya kali ya. Nomor serinya dia kali ya. Iya. Iya. Ini relnya. Pendek banget sih menurut saya. Ini cuma bisa maju mundur berapa senti nih? 7 cm dari kita. Jadi gue setting kan ini mobil yang bawah sebenarnya cuma gue sama bokap gue. Jadi gue setting mundur aja lah. Jadi ya setting paling mundur setting gue sama bokap gue. Syukur gue sama bokap gue tingginya lebih jauh. Jadi aman. Ini lo beli ya? Iya dulu. Murah Beli sendiri. Berapa? 300.000 buat kiri kanan. Second. Baru. Cuman ya kondisinya Baru kayak gini. Untuk karatan makanya gini. kayak gini makanya. Itu juga ya sudahlah. Ya dibanding beli mahal. Jalan lah. Rem, gue. Oh, Mercy. Nggak bilang sih. Terima kasih ya, Bang ya. Gimana? Tidak selayak pertama. Tes fitting dulu. Ini anaknya. Ini anak. Ya kalau depan sih kayaknya dari ring aja lah ya. Ya, kamu tak baut 14 atau berapa gitu. Ya dari ini. Hah? Jadi nyolot sih. Nggak sesuai dengan giri bek. Oke, udah selesai masang Recaro nih. Dua-duanya udah kepasang. Udah kepasang. Berapa lama nih tadi kita? Agak lama ya ceritanya. Jadi dulu sih sebenarnya masang bracket gitu cepet. Nih datangnya sebelum jam 9 kan? Ini sebenarnya 9. Kalau nggak salah 8.45 tuh kita udah datang. 8 lah, jam 8. Oh, jam 8 ya? Iya, jam 8. 7.45 kita nyampe. Oh iya bener-bener 7.45, sorry. Mulai dikerjain dan kawan-kawannya dan lama anjir. Dulu tuh sebenarnya disepakat waktu gue pasang di Cepet. video nggak selama ini. Cepat, Cuman tapi ternyata ini sekarang dia ngerjainnya detail banget ya. detail banget. dan- Relnya rapi banget sih. Iya, Ntar kita relnya- tunjukin ya. Tunjukin. Kayaknya sekarang masih di jalan soalnya. Soalnya dulu itu ya menurut gue dibilang rapih ya enggak. Tapi pada masanya dulu kan belum banyak yang masang apa ya? Iya, bikin bracket bisa rel. ya. Sekarang udah banyak. Mungkin Yang bikin lebih rel. dikembangin lagi kali ya Ah. detailsnya ya. Sekarang sih emang rapi banget sih tadi gua ngeliat. Wah, rapi nih Menurut kerjaannya. gue rapi dan kalau dilihat kalau dulu tuh istilah kata tai-tai lasnya itu kelihatan deh. Iya, sekarang dihabisin bener-bener rapi. Dihabisin, dirapihin dan oke sih. Dengan harga ya sekarang tuh lumayan sih ya. Nah, ini sekarang Dulu. dari jok standar nih ke sini gimana? Ini kan jok gua dulu. Kalau gua Ah. sih tahu rasanya. Kalau lo kan baru ngerasain dulu. ngerasain lagi duduk sini. Lebih sempit sih emang ya. Dan kan kebetulan sebenarnya Support banget ya. sebenarnya ini itu bukan BM gue ya. Lebih ke BM bokap gue, dimana dia ngerasain
jok SR3 di Genio itu Enak. enak buat duduk. Tapi ini SR2. Ini SR2 di mana ini sebenarnya lebih sempit. Lebih track oriented sebetulnya ini. Track oriented, dan gue nggak tahu deh kalau bokap gue ngerasain gimana. Gue takutnya sih sampai rumah malah disuruh tuker sama jok merah ya. Kalau disuruh tuker sama jok merah agak jeder nih mobil. Iya. Ini lampu merah. Tapi yang jelas nih jok, kalau dari jok standar itu kita bakal ngerasa ini jok tuh sempit. Iya, jok ini sempit. Emang kayak apa ya? Emang buat jok track gitu loh. Jok track tapi yang masih bisa reclining. Ini tuh sempitnya tuh udah mirip SPG loh. Iya benar, mirip SPG. Tapi menurut gue sih masih enak ini. Menurut gue ya. Masih enak. Kan gue pakai ini masih lama enak. ya. Iya. Dan ini ya posisi nyetirnya emang agak gimana ya? Tadi tuh kata Mas ini jauh banget sih dibanding standar ya, cuman gue lebih nyaman posisi duduk ini, jadi di style duduk ini nih. Jadi nggak tahu deh, kalau menurut lu terlalu mendem gak deh? Menurut gue kalau gue karena gue nggak tinggi ya, gue sih merasa agak mendem. Cuman ya masih kelihatan dibandingkan di Genio ya. Kalau Genio, wah, gue ngerasa nggak ngeliat apa-apa sih jujur. Nah, nanti kita bikin video dari luar sama kita liatin relnya. Relnya gimana? Relnya sekarang kerjanya lumayan rapi soalnya. Sekarang kita OTW balik ke markas besar dulu. Oke, udah sampai di markas besar. Sekarang kita mau ngeliat hasil kerjaannya Si Sepakat. Nah, ini dia. Kalau bisa dilihat, menurut gue sih rapi sekarang. Iya, cakep ya? Cakep, details. Di CT juga rapi. Oke lah, ya rapi lah. Catnya yang nggak gembel gitu loh. Terus di Recaro gue dulu itu baut tuh ke expose. Sekarang sama dia diumpetin Dan oke sih, menurut gue jadi lebih rapi kok, ini rapi dibandingin kalau kita bisa ngelihat di mobil lo. Kita cobain contohin aja ya yang lama. Kenapa? Ya. Hah? Jadi di mobil lo kan masih yang lama kan tuh? masih Sepakat lama. Coba deh. Dikunci gak sih mobil lo? Dikunci. Coba kita lihat. Tuh kan, Tuh, ini apa, bekas-bekas lasnya tuh masih kelihatan banget. masih terexpose gitu loh. Tuh. Bener-bener jauh sih, mungkin ya dengan kemajuan. Enggak, dengan pengalamannya dia yang udah makin oke. Dan juga posisi Dan gimana ya? mungkin dia tergugah kali, banyak orang yang bilang yang sini lebih rapi, yang sini lebih rapi. Yang akhirnya dia malah ngerapiin kerjaannya dia, dan menurut gue jatuh kan oke sih itu. Nah ini kan sekarang si Elo kan aslinya warna interiornya kan abu-abu ya. Belakang abu-abu, terus dashboard juga rada abu-abu yang bawah gitu. Sedangkan joknya hitam. Mungkin banyak yang nanya kali. Emang nggak tabrakan mas? Nah kalau ngomong tabrakan, sebenarnya Recaro emang didesain tabrakan kayaknya ya. Kayaknya mau didesain tabrakan sih. Soalnya gimana ya? Civic Type R dari merah, pabrik tabrakan. Merah ke warna standarnya bahkan ya. Warna standarnya hitam. Warna hitam. Terus dan banyak lagi mobil lain. Integra Type R tabrakan. Iya, Integra Type R tabrakan. Terus ada sih yang nggak tabrakan kayak BMW E30 Evo ya. Oh, E30. Oh iya, itu emang di warna yang sama. Iya, di warna yang sama, yang ada list biru merah itu. Dan beberapa teman gue juga kalau dia 36 biasanya kalau depannya pakai Recaro, belakangnya diseragamin sama si Recaro-nya. Cuman kalau kita sih kayaknya tabrakan gini pun nggak ada salah. Enggak, soalnya dari Hondanya kayak Civic Type R apa Integra Type R tabrakan. Nah itu dia. Dan kebetulan ini Honda ya udah. Ya udahlah, ikutin aja, tabrakin aja. Toh menurut gue kayak sebenarnya kan ini nggak full abu-abu ya. Ada beberapa kayak ini kan hitam. Menurut gue masih masuk aja sih, abu-abu hitam di sini ada abu-abu nih. Iya. Ya kan udah gue bilang suruh bersihin ya. Iya, agak kuning ya. Agak kuning. Lantar gampang udah keburu BM sih. Kalau ini udah gue bersihin. Tulisannya makanya masih kereng banget kan. Tapi yang ini gue lupa nih bersihin nih. Bersihin ntar pakai waslap aja kan paling. Ya, oke lah. Dengan posisi duduk yang enak sih menurut gue. Jadi hari ini ke Sepakat. Harganya sepakat lah ya. Harganya sepakat. Walaupun jamnya nggak sepakat sih.
lama. lama. Jadi saran Tapi emang gue, dia ya bolak-balik fitting tuh paling lama iya, emang. paling lama fitting. Dan mungkin saran gue kalau emang kalian mau bikin bracket di sini, better tinggalin aja mobilnya kali ya. Tinggalin tapi bukan ditinggal seharian ya. Bukan tinggal seharian, maksud gue kalian taruh di pagi, udah fitting awal, tinggalin mungkin sampai jam 1-an kali ya. 2-3 jam. Baik lagi. Karena ini bener-bener dari jam 7:30 kan baru kelar di jam 3 tadi ya. Jam 3 kita baru sampai rumah nih di jam segitu, di jam hampir jam 5. Hampir jam 5. Oke, jadi begitulah cerita perbarteran. Iya, berbarteran. Kita kembali ke zaman barter ya. Jadi sama sekali tidak mengeluarkan uang. Bener-bener. Lu ngeluarin duit. Gua ngeluarin duit buat pasang. Tapi juga lu ngeluarin duit iya, juga buat sih. pasang buat masang velg. Buat barangnya kita hanya barter. Hanya barter aja. Hanya barter. Jadi win-win solution antara lu kebetulan butuh itu. Gua lagi kepengen velg, gua punya Recaro di rumah. Lo gue kepengen tiba-tiba kepengen masang Recaro di sini. Lu lagi ada velg di rumah ya. Jadi ya udah, kenapa kita tidak barter aja gitu. Jadi win-win solution. Walaupun itu obrolan di malam hari di pinggir jalan, pas mobil mogok di video yang sebelumnya. Jadi obrolan di saat mogok malah jadi ada sistem barter. Ya udah, ini sekarang udah kepasang joknya. Kalau velg udah kepasang dari 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Ini baru bisa sekarang masang joknya. Dan gue rada mes sih, lumayan rapi sih. Iya, emang agak lumayan rapi sih Dibanding jok gue. Ya, dibanding jok lo agak lumayan jauh. Tapi perbedaan waktunya lumayan ya. Ini waktu itu tahun berapa bikinnya? Waktu itu tahun berapa sih bikinnya? Waduh, itu masih pakai Vario putih tuh. Iya, ini kebetulan nih rel yang ada di Genio nih bekas Vario putihnya dia dulu. Itu tahun berapa ya? Mungkin sebelum pandemi. 5 tahun yang lalu kali ya? Iya, 5 tahun 5 tahun yang lalu gitu. Jadi setelah 5 tahun itu ternyata lebih bagus gitu kerjanya. Iya, lebih bagus. Dan ya tadinya kan sebenarnya ada tempat satu lagi, cuman harganya kurang gimana ya? Iya, harganya lebih di atas, tapi orangnya bisa datang ke rumah. Sementara kalau sepakat kita harus pergi. Cuman karena lumayan jedanya, gue prefer untuk kita pagi-pagi pergi aja. Pagi-pagi pergi dan ya udahlah. Jadi ya gini lah. Oke, jadi sampai di sini aja video tentang perbarteran hari ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.